Coba hanya satu Allah saja. Allah yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Coba. Dua-duanya itu satu. Dua-duanya satu nggak bisa lagi, Pak. Nah itu dia, karena kamu nggak ngerti. Saya juga bisa, Pak Pras. Dua-duanya juga satu. Makanya kan gue dari dulu tanya sama lu, Allah bisa gak ada di New York, di Moskow, di Jakarta pada saat yang bersamaan? Kamu nggak pernah jawab, nggak pernah ngerti itu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana orang-orang Kristen makan gorengan 3 mengaku 1 dan baku hantam mereka, kaum muslimin. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Di ayat 15 itu, jika semua ditaklukkan di bawah kakinya, maka dia menaklukkan diri. Iya, itu kan berarti kamu tidak percaya Yesus adalah Allah. Kemudian kalau dia adalah anak, dia mengatakan segala yang Bapa punya aku punya. Jadi gimana tuh? Ya tentulah, namanya Bapa sama anak ya gimana ya? Kan dia keluar dari Bapa. Tapi kan yang kita tahu kan selama ya keluar jadi dua pribadi, berdiri sendiri-sendiri, jadi dua, satu lebih gede atau lebih kecil, ya dua Allah, satu Allah. Ya, Yesus sebagai ya Allah sudah, kecil kamu kan kepercayaannya sama dengan Unitarian. Jadi Allahnya kamu bukan satu, Allahnya kamu satu tuh kamu sedang ngomong Bapa, tetapi ada Allah dua. Kalau tidak sedang ngomong Bapa, akan ngaco semua. Kalau mau dibilang Allah satu ya cuma Bapa, gitu aja. Yesus Tuhan, selesai. Ya berarti kalau gitu kamu tidak menyatakan Yesus adalah Allah itu, gitu loh. Yesus adalah Allah yang lain. Jadi ada dua Allah, ngaku aja bahwa ada dua Allah, bukan dua pribadi doang, dua Allah. dia Kalau di dalam malu kucing ya. Iya, kan gitu pengertian orang secara normal gitu. Sekarang kamu mau mengatakan dua Allah, itu tidak diterima oleh si Hanso dan Unity. Saya tidak bahas bahwa Hanso pasti benar dalam membahas semua ayat, tetapi itulah saya sedang ngomong. Kita di dalam ini loh, gini dari kamu ngomong-ngomong itu, kamu mau ngomong ekonomi segala, itu nggak diterima bagi mereka. Itu Allah cuma satu. Bukan seperti kamu bahwa itu ekonomi, itu Allah keluar, itu Allah. Nah, bagi Hanso omong kosong. Allah itu sudah dia ngomong, kecuali tidak ada Allah ya udah benar. Allah Bapa itu tidak ngomong berdasarkan konteks dan ngomong bohong gitu. Kecuali aku tidak ada Allah, padahal ada Allah lain. Itu sama aja kayak saya ngomong gini, kecuali anak gue, nih gini, anak gue namanya si Hen ya. Hen, kecuali bapak lu nih tidak ada manusia. Anak gue akan ngomong gini, gue emang bukan manusia pak. Oh, pokoknya kalau gue ngomong menurut gue, itu gue bapak lu. Kecuali gue nggak ada manusia, bapak gila itu mah. Ya. Kalau Allah Bapa mengatakan berdasarkan konteks, dia sedang ngomong diri dia. Jadi kecuali aku tidak ada Allah. Padahal ada banyak Allah-Allah lain, yaitu Allah Bapaknya Allah ngaco. Allah Bapak error. Kalau aku memahaminya itu adalah Sang Firman. Ya memang dia kan yang menciptakan segala sesuatu. Jadi di dalam dunia ciptaan dia, dunia rohnya Tuhan segala roh itu, ya cuma dia, pemimpinnya dia. Betul. Kita setuju, tetapi dengan demikian kamu sudah setuju dengan saya tadi bahwa itu dua Allah, satu Allah di dalam dunia, yang enggak itu satu adalah Allah yang dibuat. Jadi ada dua Allah. Iya, nggak apa-apa kalau mau dianggap begitu ya kita tahunya. Kalau percaya dua Allah ya udah nggak usah ngomong. Orang percaya itu adalah percaya satu Allah.
Tapi nggak, tapi Jadi tiganya hasilnya nggak daripada di Roh dua Kudusnya pribadi kan lain. dua Allah. Hasilnya Terus dua Roh- pribadi dua Allah otomatis ditolak. Terus Roh Kudusnya Lu harus- nganggur nih. Lu harus hargai ya bahwa nggak Ya. mungkin ada dua Allah, harus satu Allah. Ya, Iya, yang satu kelihatan, yang satu nggak kelihatan gitu menurut Pak Pras ya. Satu tapi yang satu kelihatan, yang satu enggak gitu. Sama aja, itu bisa Bapak, diterima. tidak sama. Yang nggak kelihatan Itu dan bisa yang kelihatan. diterima berdasarkan pernyataan bahwa Allah itu maha hadir di dalam dunia ciptaan. Makanya itu namanya ehadism ya. Tauhid, tauhid. Allahu Akbar. Makanya Pak Pras, kalau kayak Rian Hammer, Hermawan, kita nggak pernah debat karena mereka jujur. Memang ada tiga pribadi, ada tiga wujud, tiga sosok. Nah, mulai hari ini juga nggak usah debat lagi sama si Haige karena Allahnya banyak, bisa banyak. Kemudian sama si Yaman kita juga hormati, Allahnya ada dua, satu yang dibentuk, satu yang nggak dibentuk. Jadi ya nggak apa-apa, itu kita nggak mungkin marah. Haige juga, gua traktir, mau makan di mana, gua traktir. Pak Pras gimana kalau Pak Pras? Ada Allah yang kelihatan dan yang nggak kelihatan ya. Ada yang imanen dan transenden, benar? Nah, Allah kita itu ada dalam keadaan transenden, sekaligus imanen, sekaligus bisa ada di dalam kamu. Ada berapa tuh? Satu. Oh gimana bisa satu? Ya satu. Enggak satu itu kalau kamu. Dua itu. Karena kamu menilai Allah itu adalah makhluk yang corporeal being. Kalau Allah itu seperti malaikat, seperti kita, itu tiga. Sama aja Hanya Pak tiga Pras. tapi banyak. Makan dua ngakunya satu. Pak Pras ini gimana sih? Itu adalah Alkitab mengatakan hanya ada satu Allah. Yesus Iya, Allah, iya. Bapa adalah Allah. Lalu hanya Iya. ada satu Allah. Berarti seperti apa ya? Seperti yang saya uraikan. Ya man. Itu Ah. ya Allah yang kelihatan itu masih di dunia roh. Nanti ada lagi yang kelihatan lagi di dunia nyata. Oh gitu ya? Ada. Dua. Kalau makan dua ngaku satu. Ini song anak-anak dari SD sampai orang kuliah, ketika bilang ada Allah yang tidak kelihatan, ada Allah yang kelihatan, ini kan cuma satu. Dia bukan Iya. habis dari mana aja, bingung tuh song, nggak ketemu tuh song. Sama lah Pak Pras. Kita Apa tuh nih sama bahasanya semua. Ya. Harus begitu. Ini ya Memang man, harus. makanya Injil harus diberitakan karena ada orang yang nggak percaya. Saya kan memberitakan Injil, firman Tuhan yang mengatakan Allah hanya satu, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, satu Allah. Allahnya bisa hadir di setiap Oke, ruang dan waktu menurut Alkitab. Jadi gue ngajarin Alkitab, gue nggak ngajarin anak SD punya pikiran secara Anak kuliah pun nggak ngerti bahasanya. Ya nggak apa-apa. Buat orang ateis mengatakan Buka-buka Yesus Tuhan pun kamus. dia nggak ngerti. Buka-buka kamus di mana ceritanya kayak gitu ya? Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Tapi satu, bingung. Nggak Jadi ada. bisa juga. Gua selama Itu ada sekolah di dalam bingung, buku pelajaran, adanya di dalam Alkitab. Makanya kan gue bilang gue pengajar Alkitab. Gue bukan. Mungkin Alkitabnya bahasa malaikat kali song. Jadi sama aja kayak gini juga Pak Pras. Allah yang nggak kelihatan yaitu Bapa, Allah yang kelihatan Yesus, sama aja. Beda-beda ini doang, kata doang. Nggak bisa kalau dua pribadi ya pengertiannya jadi kayak lu gitu. Dua pribadi ya dua sosok, dua individu seperti Rian. Tapi kamu sekarang udah ngaku bagus. Jadi ada Allah. Coba hanya satu Allah saja. Allah yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Coba. Dua-duanya itu satu. Dua-duanya satu nggak bisa lagi Pak. Nah itu dia karena kamu nggak Saya ngerti. juga bisa Pak Pras. Dua-duanya juga satu. Makanya kan gue dari dulu tanya sama lu, Allah bisa gak ada di New York, di Moskow, di Jakarta pada saat yang bersamaan? Kamu nggak pernah jawab, nggak pernah ngerti itu. Jawabannya adalah bisa. Gitu, karena Yesus berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Perkataan itu kalau benar adalah seperti saya, kalau nggak benar berarti dia bohong-bohongan.
Ya nggak apa-apa. Menurut kamu Yesus ngomong 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku di tengah-tengah mereka, itu bohong-bohongan. Itu Jadi aman. Kamu belum tahu ya. Nggak apa-apa. Sebelum Yesus lahir di kandang domba di Maria di Yerusalem, di mana? Itu Yesus juga lahir di Cina bersama. Lahir juga di Ambon. Harus percaya. Allah itu nggak boleh dibatasi. Kalau Rafika jadi hitam kali ya. Pernah dengar gak yang Yesus ada, ternyata ada kuburnya, ada ininya di Jepang? Ada, makanya kita harus percaya bahwa dia Makanya- daging, tapi dia tetap bisa. Kamu mau percaya berita-berita seperti itu nggak apa-apa. Saya percaya Alkitab. Masalahnya saya percaya Alkitab gitu loh, Mindbreaker. Saya sepakat kok. Jadi Allah itu ada yang kelihatan, ada nggak kelihatan, ada roh yang kelihatan tapi belum dinyatakan diri, ada Allah juga yang kemudian menyatakan di dalam daging. Nah, ketiga-tiganya tetap eksis. Gitu ya. Tapi mereka satu, tiga tapi satu gitu. Itu apa Bukan itu? Tritunggal. Tapi Oh, bukan Tritunggal. Tritunggal. Ya. Jangan ngomong Tritunggal, kamu sesat kamu. Ya, aduh sesat ya. Iya. Itu keren banget tuh tadi ternyata. Iya, itu dia, Alkitab memang keren. Alkitab mengatakan Allah itu bisa hadir seperti itu. Hebat kan? Berarti Tritunggal yang paling keren nih kayaknya. Contohnya Allah bisa mendengarkan doa kita. Lalu kemudian ada berapa orang Kalau yang berdoa? Yaman, kamu mesti tahu Ada juga berapa kalau Wanes kuping? beda. Kalau Wanes Gimana? beda ya. Jadi Iya. ada bapak yang katanya sumber, ya. Ada anak yang katanya muncul di abad pertama, ya. Ada juga bapak yang sama yang gantian setelah anak. Tapi mereka satu, jangan ngomong tiga loh. Nggak ada gantian, nggak perlu Joki gantian. kali. Allah nggak perlu gantian. Itu sewa Ya, joki. jadi ada bapak, ya, yang ada bapak yang nggak kelihatan, ada anak yang kelihatan, ada Roh Kudus yang nggak kelihatan tapi ada. Itu satu, bukan tiga ya. Satu ya. Hati kalian. Oh iya iya. Ya, itu adalah Itu satu Wanes. Allah kita bisa seperti itu. Nah, secara mata kita melihat itu ada 3, tapi itu ternyata 1 gitu. Hebat ya? Hebat. Iya. Tiga tapi satu kan, kelihatannya tiga, tapi satu. Kelihatan 3 dan memang benar-benar ada di 3 tempat, tapi itulah satu Allah. Iya, itu. Iya, jadi Boleh bisa ngomong satu gitu dan loh itu. banyak. Seperti Roh Itu Kudus nggak di bisa, dalamnya nggak boleh. Mindbreaker, di dalam saya, Boleh, di dalam boleh, Yaman, harusnya. tetap Boleh. adalah satu Roh Kudus, bukan banyak Roh Kudus. Boleh, Mau nggak dibilang boleh banyak juga ikut-ikutan. boleh, tetapi dalam pengertian Boleh banyak itu ikut-ikutan. adalah satu Roh Kudus. Nggak boleh ikut-ikutan pakai satunya. Satu itu berarti Tritunggal nantinya jadinya kopi lagi. Di tunggal itu salahnya pakai 3 person. Person itu adalah 3 pikiran, 3 kehendak, 3 individu. Oh iya. Maha Guru Wanes bilang ada yang transenden, ada yang imanen. Tapi nggak boleh ngomong dua ya, tetap satu. Iya, benar. Jadi itu yang benar, memang ajaran Alkitab begitu. Allah itu ada di mana-mana, tapi itu adalah satu Allah. Kok bisa begitu ya, itu Allah. Jadi Roh Kudus bisa ada di dalam semua orang, tapi tetap satu Roh Kudus. Pokoknya satu ya, pokoknya satu. Ya, jadi Alkitab Nggak ada begitu. tiga, ada di Alkitab mana-mana, tetap satu loh ya. Iya, Nggak boleh. Alkitab begitu Nggak tuh. boleh ngomong tiga Pokoknya loh. satu Allah. Nggak boleh, walaupun ada satu yang transenden, satu yang imanen, tetap satu. Ingat, harus Ya, Wanes. tetap satu. Ya, itulah kemahahadiran kemampuan Allah. Kemarin nanti dikatain pagan lagi. Allahnya Ya, ada kalau banyak. nggak percaya Alkitab pagan. Udah sadar ya. Jadi saya kan ngomongnya itu ngomong Alkitab. Alkitab ngajarin apa sih? Ngajarinnya seperti itu. Oke, silakan yang lain, Unity. Ya silakan. BP. Jadi Unity kalau Ya BP. Ketawa BP nih. Hah? Jadi ada hiburan BP. Kata-katamu penuh hiburan BP. Song. Halo Ya. Song. Benar. Ya, kenapa? Ya. Ya jadi gini Song, kita juga harus konsisten kalau ngomong ketika Allah itu memang ada dua dalam kekristenan, ya nggak masalah, yang lain diciptakan tapi yang satu sumber gitu. Konsisten gitu aja Song. Oh iya. Apa masalahnya gitu? Ya kan? Benar. Buat kita itu suatu kebenaran. Ya, Harusnya jujur. Nggak kelihatan satu, yang kelihatan satu. Harus jujur. Ada berapa tuh? Ada satu. Padahal 2. iya, ya karena mati.
dianggap tidak taat. Katanya konsekuensi karena ketidaktaatan. Nah, artinya apa? Di dalam dunia sementara itu, si Yahweh ini nggak ada belas kasihan gitu. Nggak ada pengampunan. Bahkan untuk anak kandung, anak sulungnya yang dianggap anak sulungnya pun, dia itu bengis gitu. Dia itu pun main pedang gitu. Apalagi sama bangsa lain. Anak adopsi atau anak angkat. Nggak ada sama dia itu belas kasihan. Nah, beda sama Yesus. Yesus itu Tuhan untuk segala bangsa gitu, segala suku. Siapa yang datang sama Tuhan, ada pengampunan. Makanya ini 2000 tahun, Tuhan Yesus itu masih berpanjang sabar mengampuni, memberikan pengampunan. Tapi nanti, nah, ada waktunya penghakiman Tuhan gitu. Bagi orang-orang yang menolak, yang menghujat, yang mengeraskan hati terhadap Tuhan Yesus gitu. Karena Yesus sudah berbicara melalui rasul, melalui murid, melalui orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, melalui hati nurani, melalui penglihatan. Tuhan Yesus sudah berbicara. Tapi kalau masih orang bertobat, yaitu kebebasan dia, hak pilih dia untuk memilih jalannya masing-masing gitu, untuk memilih jalannya sendiri. Nah, Tuhan Yesus sudah melakukan segala sesuatu untuk berusaha menolong orang itu, tapi orang itu menolak. Nah, artinya itu keputusan dia, Bang. Nah, berbeda dengan Yahweh ya. Di Yahweh itu nggak ada kebebasan, nggak ada hak asasi gitu, nggak ada kedaulatan. Adanya ya budak, kayak mana budak ya, seperti itu. Taat disayangin, nggak taat dihabisi gitu. Hukumnya seperti itu gitu. Tapi Tuhan Yesus nggak. Abang berapa kali nggak taat sama Tuhan Yesus? Langsung dihabisi nggak? Itu orang-orang Iya. 6 nggak taat sama Tuhan Yesus, menghujat Tuhan Yesus, langsung dihabisi nggak sama Tuhan Yesus? Enggak kan? Ada pengampunan kan, masih bersabar. Bilang Tuhan Yesus pakai kolor lah, bilang Tuhan Yesus anak tukang zina lah, bilang Tuhan Yesus anak pelacur lah, nggak dihabisin kan? Masih Oke. bersabar Tuhan Yesus. Gitu, itu dari saya. Iya, saya bantah ya. Jadi bukan saya yang bilang bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Yesus sendiri yang bilang. Wahyu 1 ayat 8. Saya baca dalam bahasa Ibraninya. Dibilang Ani ha'alef af ani hataf. Akulah yang pertama, akulah yang terakhir. Neom Yahweh Elohim. Demikianlah firman Yahweh Elohim. Ha-Hofe fe haya fe Yahve, yang akan ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Elohe Tsefaam, Tuhan semesta alam. Jadi Yesus sendiri berkata bahwa dia adalah Yahweh, bukan Demian yang bilang. Kemudian yang kedua, nama Yesus itu ada nama Yahweh-nya. Yehoshua, artinya Yahweh menyelamatkan. Artinya lagi nih. tiap kali kamu Emilda manggil Yesus, Yeshua, Yesus, Yeshua, Pahamin kamu pertanyaan saya. Ini pahamin pertanyaan saya. Di mana iya. Yesus bilang akulah Yahweh? Sabar dong, saya belum selesai narasi. Itu kitab Wahyu, itu Yohanes, Pak, penglihatan Yohanes. Bukan Yesus yang Iya, sabar dulu, saya belum selesai ngomong. ada Ambrus itu. Coba. Iya, santai lah. Di mana Yesus Saya bilang belum, akulah Yahweh? saya belum selesai. Ani Yahweh Elohim, nggak ada, Pak. Iya, Yesus bilang jangan engkau mencoba Yahweh Tuhanmu. Yesus berkata, Matius pasal 4, ya. Matius pasal 4 ayat 7, Yesus berkata apa di situ? Amar lo Yeshua, Yeshua berkata kepadanya, Ot katov lo tenase et Yahweh Eloheicha, jangan kau mencobai iblis Yahweh Tuhanmu. Iblis cobai Yesus. Yesus bilang apa? Iblis, kau jangan cobai Yahweh Tuhanmu ini. Cocok mologi lagi nih, Yogi Pesek ini. Yogi Pesek. Cocok mologi mulu. Jadi gini loh, Yesus sendiri bilang dia Yahweh, kalian gak percaya. Yehoshua artinya Yahweh menyelamatkan. Simak perkataannya ya. Di mana
Ani Yahweh Elohim nggak ada Pak, nggak ada. Bentar ya. Loh, Saya Kenase sedikit Demian. Yahweh Eloka itu artinya apa, Bang? Demian, sebentar ya, saya tanggapi kamu. Oh, siap, silakan, nggak bisa bantah Apakah mereka, nama nggak bisa. Apakah nama Yeshua itu adalah teoforik dari nama Yotevave? Itu sama sekali nggak benar. Karena gini, kalau dia kamu bilang Yehoshua itu adalah teoforik Yahweh, harusnya kamu bilang Yahweh menyelamatkan. Nah itu kalau Yahweh menyelamatkan itu adalah sebuah tindakan kata kerja. Jadi dia tidak menggunakan Shua tapi Yasha atau Yashua atau Yahyashua. Nama Yesus itu artinya bukan Yahweh menyelamatkan, tetapi Yeshua itu artinya keselamatan. Kalau kamu baca di Bible Hub itu strong number-nya itu 3444. Jadi nggak ada kaitannya dengan nama Yahwa atau Yahuva atau Yahweh, nggak ada. Jadi gelar itu namanya Yeshua itu memang adalah gelar bagi Yesus. Jadi gelar itu menjadi nama, menjadi program bagi Yeshua. Jadi nggak ada teoforik di situ, ya, nggak ada kaitannya dengan Yeshua. Itu satu ya. Sebentar. Tadi saya mau menjelaskan kenapa dianggap dangkal pemerihan bahwa sesuatu yang berdosa itu harus dihukum. Jadi pengampunan itu bukan tanpa betul. Yang menjadi luar biasa adalah kesempatan untuk diampuni, mendapatkan pengampunan. Waktu perempuan berzina itu, dia bukan berarti tidak dihukum oleh Yesus. Yesus memberi kesempatan, tidak menghukum dia dengan cara-cara Taurat, tetapi kemudian memberi kesempatan. Apa pesan terakhirnya? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Artinya ada peringatan. Kalau kamu berbuat dosa lagi, mohon maaf ya, kamu akan mendapatkan hukuman. Tapi bukan hukuman seperti kamu gambarkan, hukuman kekal selama-lamanya. Enggak, perzinahan enggak mendapatkan hukuman seperti itu. Yang terakhir ya, kenapa Yesus, Yunita tadi bilang tidak menganulir hukumnya, gitu ya? Dia silahkan, katanya, lempar saja silahkan. Bukan, Yesus itu berkata-kata dengan sesuatu yang sarkastik. Karena apa? Hak penghukuman adalah hak yang tidak memiliki dosa. Siapa yang tidak memiliki dosa? Yesus. Tuhan tidak memiliki dosa. Orang-orang yang berdosa tidak berhak menghukumi orang berdosa. Itu poinnya. Jadi ada yang dianulir dari hukum-hukum itu. Jikapun itu berasal dari Tuhan, Demian, itu tidak masalah Tuhan mengambil hukumnya sendiri jika dari Tuhan ya. Namanya juga hukum sipil. Dia tapi tidak mengubah undang-undang dasarnya. Undang-undang dasarnya tetap jangan membunuh, ya jangan membunuh. Tapi kalau kamu membunuh harus dihukum. Hukumannya seperti apa? Nah, hukuman yang ditetapkan Taurat itu tidak memberi kesempatan untuk orang bertobat. Makanya di zaman sekarang ya hukum sivilian kita, orang membunuh nggak lagi dibunuh, dipenjarakan saja supaya ada waktu merenung, bertobat dari perbuatannya. Diberi kesempatan, setelah direhabilitasi mereka dikeluarkan. Jika membunuh lagi dihukum lagi. Itu konsep yang diambil dari mana? Dari pemikiran tentang pertobatan. Jadi itu ya, silakan yang lain. Saya langsung bantah ya. Terakhir, gantian dong Dem. Aku belum siap. mendominasi kali. Jadi aku kasih data ya. Enggak satu-satu dong, masa kalian semua ngomong baru saya bantah satu-satu, nggak bisa dong. Enggak, saya terakhir ini ya, saya mau izin turun terakhir buat kamu Demian, ini buat Yahudi pesek ini, terutama ini ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebutkan dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Ya, terima yaitu Yahudi pesek ya. Saya bantah Yesus ya. memberkati. Saya bantah. Jadi begini, Pak Mindbreaker ini kan tidak bisa berbahasa Ibrani, makanya beliau ini asal ngomong saja. Jadi saya terangkan buat Anda biar Anda itu punya wawasan. Yeshua itu dari kata Yahweh Yasha. Yeshua itu ada dua kata. Yeshua ini adalah kependekan dari Yehoshua, sama kayak Yehohanan menjadi Yohanan. Elia dari kata Eliyahu. Saharia dari kata Saharyahu. Yeshayahu bisa menjadi Yeshaya.
Jadi Yesaya dan Yesayahu itu sama, bedanya yang satu kepanjang, yang satu panjang, yang satu kependekannya. Sama kayak Yehoshua menjadi Yeshua. Jadi nama Yeshua dari dua kata Yahweh Yasha, artinya Yahweh yang menyelamatkan. Kalian ini memang tidak punya ilmu, makanya kalian tidak tahu kalian sedang memuji Yahweh. Yaitu siapa? Ya Yesus. Yesus itu Yahweh menyelamatkan. Makanya di Matius 1 ayat 21, Gabriel bilang ke Yusuf, Yusuf, kasih anak itu namanya apa? Namanya Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi Yahweh ini datang menyelamatkan umatnya. Namanya adalah Yahweh Yasha. Kalau bahas nama, coba artinya nama Elia. Yahweh, sabar dulu Pak, belum selesai. Nah, ini bukan artinya nama. Yahweh menyelamatkan. Jadi Yesus itu adalah Yahweh terbukti. Kemudian yang kedua, masalah menghakimi-hakimi, masalah merubah-rubah hukum, menggenapi hukum, ya suka-suka Tuhan lah. Dia mau menghakimi, mau ngasih otoritas kepada manusia. Makanya di Kristen itu dibilang apa? Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Jadi Tuhan mau bikin hukum, dia mau hapus, dia mau menghakimi, dia mau kasih otoritas penghakiman itu buat manusia, mau manusia menghakimi, itu suka-suka dia lah. Ngapain sih ngatur-ngatur Yesus, ngatur-ngatur Yahweh? Yahweh itu ya Yesus, Yesus itu ya Yahweh. Suka-suka dia. Dia yang punya hukum, dia yang punya bumi, dia yang nyiptain hukum, suka-suka dia dong. Jadi Yesus itu kan pernah ngajarin perumpamaan tuh. Yesus bilang begini, dia ini adalah seorang raja. Dia ini rentenir, dia kasih pinjam uang. Kemudian dia bikin bunga. Nah, yang kagak nggak bayar pakai bunga ini, dia ini nggak mau nyetor pakai bunga, dia malah memprotes tuannya, kamu kan nggak menabur, kamu nggak menuang, ngapain saya harus kasih bunga? Yesus bilang, nyala kamu, kurang ajar, kamu tahu saya ini raja, saya ini makan dari hasil bunga, ngapain kau protes? Nyala kau. Artinya Yesus ini seperti rentenir. Yesus ini rentenir, dia kasih duit buat kalian. Jalankan ini, kau nggak jalankan, kau nggak kasih bunga buat saya, kamu saya tendang. Artinya Yesus ini memang Tuhan, dia suka-suka dia. Dia mau buat apapun suka-suka dia. Dia itu Tuhan, dia mau bikin apa aja itu urusan dia. Jadi Yesus ini Yahweh. Nggak bisa kalian bantah, dia ini rentenir. Yesus itu rentenir. Nggak bisa kau bantah. Tolong gedein ya, Song. Tolong gedein ya, Song. Kalau Bapak bahas ini gampang kok ini. Song, apa arti nama Elia? Jangan bahas arti nama. Banyak nama-nama bawa nama Tuhan, Elia, Mikael, Gabriel, enggak. Bentar ya. Ya berarti kan mereka ada nama Yahweh-nya. Enggak ngaruh, itu bukan Yahweh. Bentar Pak Shining ya. Enggak, mana ada kata Yah di situ? Itu Yod itu Yahweh ya, kepada Yahweh ya. Nah, dari mana kamu tahu itu Yod? Yahweh, hah? Nah itu Yod, bahasa Ibrani Yod itu. Kamu belajar Ibrani bertahun-tahun, kalau isinya kayak gini ya kamu kayak nggak lulus SD. Oke, sekarang kau tanya, itu di situ berapa huruf tuh? Berapa huruf di situ? Tidak ada teoforik di situ, ya. Jadi nggak ada kata itu kata siapa? Kalau Yasha, kau salah. Yasha itu cuma ada 3 huruf. Kau makanya kau. Coba kau sebutkan huruf-huruf apa aja situ. Coba sebutkan. Ini baca, ya. Oke, saya baca. Artinya bukan Yod, dengar. Artinya bukan Yod Hevave menyelamatkan. Yeshua. Enggak, itu yang kau buka itu yang mana Yeshua itu? Artinya salvation. Jadi nama Yeshua yang kau buka itu adalah salah, nama sendiri. Itu bukan nama Yesus, salah itu. Nama sendiri yang artinya keselamatan. Salah gagal, itu ya. Tuh dia itu feminim, kau buka itu salah itu, astaga. Yeshua artinya keselamatanku. Itu Yeshua. Jadi tidak ada euforik di situ. Nggak ada Yehova Yasha, nggak ada ya. Yehova Yasha itu adalah kata kerja ya. Ini nama Yesus artinya keselamatan ya. Nggak ada juru selamat, nggak ada. Artinya keselamatan. Mesias. Ini adalah gelar. Apa dia ngaku Yahweh? Coba simak tuh kata-kata saya. Mesias ngapain dia ngaku Yahweh? Enggak, emang dia ngaku Yahweh kok Yesus bilang ngaku Yahweh? Enggak ada di situ. Mesias ngaku Yahweh. Benasye Yahweh Eloheha. Jangan kau mencoba Yahweh Tuhanmu. Pesanan baru diterima.
Iya, Nggak saya ada. bantah dulu ya. Saya bantah. Tunggu, sabar. Saya bantah dulu. Saya bantah. Gini, Mesias itu ngaku Yahweh, nggak ada, Pak. yang Hati-hati. bikin, oke, yang bikin pusing Dan juga, tunjukin ntar dulu. itu, Dan juga gini satu ya, gini ya. Sang Firman apa sama Yahweh apakah sama? Saya tanya. jangan lari dulu Pak. Sabar. Nah, ntar dulu jelas Ini. nih, Sang Firman sama Yahweh apakah sama? Nah, ini juga yang Sabar, kedua. enggak, sebentar kamu diam dulu, Nggak kamu ada di situ, goblok, nggak punya ilmu. Saya bantah si main breaker dulu. Sebentar, Kalau gini. Yesus itu Mesias, tapi nggak ada dia ngaku Yahweh. Kau diam dulu, kau nggak punya ilmu. Saya bantah si bikin pusing dulu. Begini, yang tadi kamu tunjukin itu yang nggak jelas? Nggak jelas. Yeshua, dia pakai he, itu bentuk feminim. Yeshua itu di situ tuh bentuk dia tambah he di belakangnya. Itu sebagai kata kerja, bukan sebagai nama. Yang namanya Yeshua itu dia sebagai nama ada teoforik. Beda sama kata kerja yang tadi kau tunjukin, kamu ngawur. Kenapa Ya. kamu nggak tunjukin nama Yeshua? Nah, kalau Kenapa kau tunjukin kata kerja? banyak yang bawa nama Sebentar, Tuhan. Pak, sebentar. Ya, Elias, Abiel, Mikael, nggak usah Iya, nama sebentar Pak. di sini. Mesias, nggak ngapain dia Si ngaku botol Yahweh? ini cerewet sekali si botol ini. Ya, bukan botol ya, supaya otak Anda Lah kau paham. diam dulu, saya Ada lagi ngaku tanggapi Yahweh. si main break ya, bukan tanggapi kau nggak punya ilmu. Dan juga biar Bapak tahu, Sang Firman sama Yahweh apakah sama tuh? Ya sabar dulu Pak, saya lagi mau Marah. tanggapi si ini main breaker. Nggak ada di situ Yahweh. Ya kau diam dulu, Ini nggak ada. kau diam dulu cerewet. Lah Bapak yang udah sembarangan. Iya, saya mau tanggapi si main breaker dulu. Yeshua itu cuman ada 4 huruf. Yod, Shin, Vav, Ayin. Sedangkan yang tadi kamu tunjukin itu ada 5 huruf. Ada Yod, Shin, Vav, Ayin, He. Jadi 5 huruf. Ya udah jelas lah. Yahweh kan 4 huruf. YHWH tuh. Kenapa Ya, sabar dulu lah. Iya, Nah, elah. sedangkan Udah yang jangan bahas nama Pak, beda Pak, beda. Malu. si goblok ini cerewet sekali dah. Ganti-gantian dulu lah. Pak Demian, sorry saya mau menanggapin gitu. Pak Sabar Demian dulu, kan, saya belum selesai. Kau mau nanggapi gimana? Sabar dulu. ya, tadi dia udah ngomong banyak. Pak Lagi Demian saya ini ngomong gimana? Kok saya dipotong gimana? Mesias ngaku Yahweh. Aneh Mesias ngaku Ya, Yahweh. saya mau jawab dulu, nanti baru tanggapi. Gimana sih? Pada Nanti kan ganti-gantian. terlalu berisik sih. Iya si Shine ini berisik banget. Bukan berisi ya, ya udah ngedabrus lah masa Mesias ngaku Yahweh. Ya kau diam dulu, saya mau bantah, nanti kau punya waktu. Sabar dulu. Jadi Yehoshua itu dari kata Yahweh Yasha. Yasha itu ada 3 huruf. Yod, Shin, dan Ain. Itu syores atau katanya. Yeshua ini adalah bentuk singkat dari Yehoshua. Yehoshua itu artinya apa? Yahweh Yasha. Sama kayak Saharia. Dari kata Yahweh Sahar. Sahar itu artinya apa? Mengingat. Jadi mengingat Yahweh. Apalagi Eliyahu. Kemudian jadi banyak nama-nama para nabi yang ada teoforik, ada nama Yahweh-nya. Bukan Yahweh di sini. Jadi Yeshua itu artinya Yahweh menyelamatkan. Jadi kalau kau nyembah-nyembah Yesus, dia bukan Yahweh. kalian kalau nyembah-nyembah Yesus, kalian sedang nyembah Yahweh. Karena Yeshua itu Yahweh menyelamatkan. Kalian bantah itu aja dulu. Si siapa namanya? Emil Dain. Kau bantah Yeshua itu Yahweh menyelamatkan. Bisa nggak bantah? Lu nggak nyambung di sini, makanya saya bilang ngapain Yahweh ngaku Mesias ngapain ngaku Yahweh? Sang Firman beda sama Yahweh biar ngerti. Jadi coba bantah argumen, jangan ngawur. Ada mention nama. Oke. Udahlah, saya turun aja lah, malas saya. Nah, sekarang gini ya, Bang Demian. Izin turun, kabur. Ya, penganut Yahweh kabur. Jadi gini ya, Bang Demian, mumpung masih di bawah dan juga teman-temannya. Oke, masih ada Unity, nggak apa-apa. Ayo, silakan. Ya. Kalian itu kan mengcopy perjanjian baru dalam arti kitab Injil, lalu kalian terjemahkan ke dalam bahasa Ibrani gitu kan. Yang pertama itu ditulis oleh Greka. Lalu ketika kalian menuduh bahwa bahasa Ibrani lebih kuno, di zaman Yesus 300 tahun sebelum Yesus lahir,
bahasa Tanak itu, bahasa Ibrani, kitab PL, Tanak itu udah diterjemahkan ke bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Jadi orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus sudah terbiasa dan sudah sangat fasih berbahasa Yunani, berbahasa Greek gitu ya. Sehingga mereka membaca Septuaginta dan Tuhan Yesus mengutip kitab-kitab PL itu dalam bahasa Greek yang ada ditulis di Septuaginta. Tuhan Yesus baca Septuaginta itu. Nah, ketika kalian mengatakan bahwa bahasa Yesus itu ketika dia ada di bumi harus berbahasa Ibrani, berarti kalian itu menolak Septuaginta yang 300 tahun itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan kalian memfitnah malaikat dengan mengatakan malaikat itu datang, Gabriel datang kepada Maria dan Yusuf memberi nama dengan bahasa Ibrani. Kalian itu udah memframing atau udah memfitnah malaikat bahasa Yahudi. Malaikat itu nggak ada bahasa Yahudi, nggak juga pakai bahasa Yunani atau bahasa apapun. Malaikat itu roh gitu. Di surga itu nggak ada bahasa Yahudi, nggak ada juga bahasa Yunani. Hanya ketika Maria mendapatkan ilham di dalam kepalanya untuk menuliskan, dia tulis kata Yesus itu dalam bahasa Yunani. Dia tulis gitu. Lalu kalian untuk berusaha mentranslasi bahasa Yunani ke dalam bahasa Ibrani. Hak apa? Kalian framing malaikat itu pakai bahasa Yahudi gitu. Malaikat itu pakai bahasa roh kepada Maria, bahasa telepati lah disebut. Nah, lalu suka-sukanya Maria lah, haknya Maria dengan bahasa Yunani. Kalian terjemahkan gitu. Kalian terjemahkan jangan ngarang. Apanya? Yaitu Greka itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Jangan ngarang kamu. Ibrani itu bahasa. Kamu tahu nggak ada kata evata? Yesus tuh ngomong evata itu bahasa apa? Yunani. Itu cuma satu kata doang, beberapa kata evata. Nah, ini kamu nggak terpelajar. Gini ya. Itu bahasa bahasa lokal, Injil bahasa itu, daerah. kamu tahu nggak? Ya, makanya susah. Yunani itu, kamu paling tidak tuh belajar dulu sejarah. Yang namanya Aramaik itu, sudah biasa Aramaik itu, bahasa Yunani. Aramaik itu bahasa Semitik. Iya, jadi dia tuh rumpun sama dengan Ibrani. Itu bukan bahasa internasional. Terus kamu ngarang kamu Yesus itu Eli lama sabatani, kata evata, banyak kata rabi, panggil dia rabi. Orang ngomong dia rabi itu bahasa apa? Kalau rasul-rasul. Saya enggak, jangan ngarang di sini. Rabi itu bahasa apa? Rabi itu bahasa apa? Itu bahasa untuk membilang. Iya, udah makanya lu itu jangan ngarang. Itu cuma sebutan-sebutan. Kamu terlalu memaksakan ini sesuatu sinagog yang bahasa kamu apa tuh nggak coba? paham. Sabar ya, sinagog bahasa Sinagog apa? itu bahasa Yunani. Iya, Nah, sinagog kenapa bahasa pakai Yunani. sinagog? Oke. Karena memang bahasa Yunani Loh. sudah dipakai. Sudah Ini menjadi artinya bukan bahasa Yunani semua. Gini ya, bahasa Yunani itu kalian tahu nggak bahasa apa di zaman itu? Bahasa pergaulan. Ya, tapi kalau orang Yahudi, ada orang Yahudi yang terhelenisasi, iya, ada. Tetapi rabi-rabi itu, mereka itu ketika mengajar, mereka bacakan dulu yang Aramaik atau yang Ibraninya. Nanti ada petugas penterjemah di situ. Karena memang ada orang Yahudi yang terhelenisasi, sehingga mereka perlu dibantu dengan bahasa Yunani. Ngarang kamu ini. Kalau misalnya kalau nggak tahu sejarah itu nggak usah banyak oleh murid-murid dalam bahasa Yunani, kamu mau gini, mau terjemahkan ke dalam bahasa Ibrani? Kamu tahu nggak kenapa di Qumran itu ditemukan bahasa Ibrani Yotefafismu ada di situ? Kenapa? Para nabi. Nah, sekarang kamu kenapa tahu ya? Itu para nabi yang lari dari pengepungan ya, yang berhasil kabur, yang sampai tinggal di Qumran, meninggalkan teks-teks tua itu di Qumran itu ada tulisan YHWH di situ. Itu apa? Kamu pikir itu orang ngarang kayak kau gini, ngasal ngomong, nggak ada data? Untuk mencairkan. Mau saya tunjukin datanya? Mau saya tunjukin datanya? PB itu sebentar ya. Yunani. Ini saya tunjukin datanya ya. Bentar ya. Biar kamu itu jangan congor ya. Ini saya tunjukin datanya. Kita mencairkan suasana ya. Kita cairkan suasana dulu. Ini pesan sponsor, karena saya Tritunggal, saya akan memberikan sebuah pesan sponsor sedikit. Ya, jadi Yesus ini kan kalian pasti
antara Wanes dan Marsion, dua-duanya pasti bukan Tritunggal. Nah, saya kan Tritunggal. Ini pesan sponsornya, apakah Yesus mengajarkan Tritunggal? Nah, ada nih ajarannya nih. Ajarannya di Markus 12 ayat 5 dan 6. Ada yang mau buka nggak? Ntar ya. Yesus ngajarin Tritunggal tuh. Markus 12 ayat 5 dan 6. Karena ini kan Tritunggal pasti ditolak oleh Marsion, ditolak juga oleh Wanes. Nah, saya ada di tengah nih. Kalau mau dibacain, Yesus ngajarin tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu diumpamakan seperti dia mengirimkan hamba-hamba si Tuhan itu, atau yang kita kenal Bapa mungkin ya, mengirimkan tuan-tuan atau nabi-nabi. Lalu mereka menolak, bahkan membunuh. Semuanya nabi-nabi dibunuh, yang dibilang dia, gue punya satu-satunya lagi nih yang gue kirim nih. Yang dikirim siapa? Anaknya. Gitu. Jadi bukan dirinya ya, anak yang dikirim. Dipikirnya, ini kan anak yang kukasihi. Pasti mereka mendengar. Nah, orang Yahudi waktu dikirim anaknya, bukannya mendengar, malah, wah, ini pewaris tahta kerajaan tuannya nih, mending kita bunuh aja sekalian gitu sekalian ya. Jadi itu pesan sponsornya dari kaum Tritunggal bahwa Yesus ngajarin Tritunggal. Silakan. Nanti kalau itu kita diskusi itu ya Bang, Mindbreaker. Ya biar ketawa-ketawa dulu lah kita. Ya. Ketawa-ketawa. Jangan tegang. Ice breaking. Ya izin ya, boleh nggak host? Jadi kata tetragrammaton ini yang setelah saya pelajari, ini temuan-temuan naskah di luar Alkitab, ini naskah-naskah di Laut Mati. Menurut apa yang selama ini saya jelajahi, jadi ini tidak Alkitabiah ya teman-teman. Ada yang mengatakan Ini lihat Sam, tangan, aku lihat tunjukin. aku. Terus ada lagi yang jangan mengatakan kasih. Lihat tangan, lihat upil. Ini gimana ini ceritanya ini? Jadi nama di luar Alkitabiah ya. Jadi hati-hati Song, teman-teman. besarin dong layarnya, Song. Ketika ada Song, besarin pengajaran dong yang layarnya. tidak sesuai dengan Alkitabiah, Song, ya kita jangan besarin layarnya, Song. ikut-ikutan. Nah, ini Anda kalau ngomong itu ada datanya. Jangan asal Bacanya ngarang. gimana? Berjibun Ayo. lah. Silakan. Oke. Ini yang garis merah itu. Gimana itu? Yang penting yang ada kotak merah Alkitabiah itu. ya. Ini peneliti, ini peneliti, Gimana? bahkan peneliti ya arkeolog di luar kekristenan. Ya itu namanya hasil Ini pemikiran orang-orang. manusia, dodol. Sebentar, kamu diam dulu, bego. Cocok. Kamu ini asal bicara dari tadi. Ya. Malah saya dengar orang kayak kamu nih. Jadi kalau hasil pemikiran manusia Nah, buat apa jadi itu? gini. Di atasnya penjelasannya gini, meskipun berbagai cara digunakan untuk menuliskan tetragrammaton, penggunaan umum bentuk yao ini dalam bahasa Yunaninya kata yotevave itu ditransliterasikan menjadi iota. Yot itu di bahasa Yunaninya yota. Makanya Yeshua itu yot itu berubah jadi Yeso. Karena nggak ada huruf Y di sana, nggak ada huruf dot. Nah, lagi ini A sama O, alfa dan omega ini, ini adalah bentuk sifat Tuhan ya, Yotevave, alfa dan omega, awal dan akhir. Makanya ini juga dipakai di Wahyu, di kitab Perjanjian Lama dipakai. Dalam tutur maupun tulisan tetap bertahan selama berabad-abad, termasuk dalam salinan-salinan Alkitab. Jangan kau ngarang baru ada nanti kayak orang-orang ortodoks Tapi bego itu itu. tulisan apa coba? Nah, Coba saya tanya. Itu apa ini ini? tiga sebelum Masehi, abad 3 sebelum Masehi. Nah, ini tulisan Nanti apa? saya baca lanjut. Dalam bentuk apa? Saya nggak mengenali tulisannya. Iya, nanti saya bacakan. Oke. Jadi bentar dulu saya jelaskan ya. Nah ini logikanya begini, izin sebentar ya. Ketika ada narasi frasa hasil dari temuan aineite arkeolog, ton iye, yaitu pujilah ye yot he, ya kan? Yot he fave serta teonim Yunani yao bersama dengan adonoi dan nomina sakra. Nomina sakra itu singkatan biasanya. Misalnya Theos jadi T gitu kan. Ini gak usah panjang lah. Bagian awal paragraf berikutnya, early Christianity share the same religious and cultural heritage
as the rest of Judaism in which the divine name played. Nah, kekristenan awal berbagi warisan religius dan budaya yang sama dengan Judaisme lainnya, di mana nama ilahi memainkan sebuah peran penting. Teks terpotong ya. Ini di sini nanti ada penjelasannya di bawah sebenarnya. Oh Bentar, berarti saya screenshot ya. Bentar. Ini ya, Wilkinson Tetragrammaton, ini catatan kakinya ya, halaman 60, 63, 66. Shkehan di divine name at Qumran. Ini Qumran nih, halaman 36. Penagel mencatat tidak ada pendekatan yang sistematis atau metode atau aturan umum yang diterima setidaknya sejak abad ke-3 sampai ke-2 sebelum Masehi untuk menerjemahkan nama ilahi Ibrani secara umum dan khususnya tetragram dengan badanan Yunani yang paling cocok gitu. Jadi kalau kita lihat abad 3 sampai abad 2 itu kan era-era Septuagint kan. Nah, era Septuagint tuh bro, itu nama Tuhan ada yang diterjemahkan, ditransliterasikan Iao, ada yang tidak diterjemahkan, dia tulis aja langsung Yod-Heh-Vav-He, tetapi teks-teks kata-kata yang lain, kalimat lainnya itu ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi khusus nama Tuhan tidak ditransliterasikan. Nah, ini salah satu salinannya. Itu tertulis adalah bahasa Yunani. Benar? Iya, tapi lu lihat tanda merahnya itu nama nama apa? Nama Yod-Heh-Vav-He dalam? Bukan, itu nama apa? Itu lihat tangan, lihat upil. Kamu tahu nggak ini penjelasannya? Ini nama Yod-Heh-Vav-He. Kamu tahu nggak ini? Loh, kamu ini lagi kamu ini bukan peneliti, ini peneliti yang ngomong. Saya dari tadi ini baca data. Ngapain kau ikuti peneliti manusia? Nah, yang ya. maha kuasa manusia Jostein ini ya. mengomentari sebuah kemungkinan yang diajukan oleh Shaw dalam disertasi PhD-nya. Menurut sarjana tersebut, mungkin saja Kurios dan Iao digunakan keduanya dalam Septuaginta awal pada bagian-bagian yang berbeda dan penggunaan yang pertama. Kalian ini Alkitabiah ini Oke, kita cari tahu nih ya. Tulisan merah itu tulisan apa? Apakah Ibrani? itu Yod-Heh-Vav-He. Astaga, kamu tahu nggak itu? Yod-Heh-Vav-He. Itu kamu tahu nggak? Titik di depan itu Yod. He. Itu enggak teknologi. Masa kamu ngarang ini? Masa tulisannya kayak gitu? Mana? Nah, ini makanya orang yang meneliti ini melihat kesinambungan kata per kata di sini. Ini di sini merujuk pada nama Tuhan. Teknologi. Kamu ini ngarang. Memaksakan pemikiran manusia ke Alkitabiah. Ini bentar lagi ya, saya screenshot yang lain lagi ya. Jangan terguncang lah ya, umat-umat Marsion ya. Umat-umat Marsion jangan terguncang nih. Itu enggak saya kasih pakai data nih ya. Enggak sesuai Kasih data Alkitabiah. Ini di luar Alkitabiah. Kami yang udah mengerti Yahweh itu iblis nggak akan mungkin terguncang. Yang udah bisa Ya mengerti dari karanganmu kan, karanganmu yang bebas kan, nggak ada dasarnya kan. Kalian kan masih tersihir. Kamu kan ngarang-ngarang. Tersihir Yahweh. Kamu kan ngarang dari tadi. Ngarang dari tadi kita pakai data Alkitab, kau yang bawa data liar ini enggak jelas. Ya. Data luar Alkitab kau bawa. Kita yang pakai data Alkitab dianggap ngarang, gimana ini pekerjaan Yahweh? Ini lagi ya, ini ada data satu nih yang bagus nih. Oh ini lebih ngeri nih kalau ditampilkan ya, siap-siap. Siap-siap nangis nih kalau sampai ini dikasih tunjuk. Ya kalau Alkitab biasa nangis. Brahma ini pasti orang paling kejang-kejang ini Brahma ini. Enggak. Jangan lihat tangan, lihat upil nanti jatuhnya ya. Bahaya ini kalau lihat. Oh ini lebih ngeri nih datanya nih ya. Ini In Search of the Sacred Tetragrammaton Name of God, karya Russell dari pemikiran manusia lagi. Ya. Kasih lihat gambarnya. Ini. Iya bentar, aku kasih tunjuk aja ya. Aku kasih tunjuk aja daftar pustakanya ya, biar lu ini ya. Jadi teman-teman, kalau kita memakai data hasil pemikiran manusia, kita mudah tersesat. Ya, ini perhatikan ya. Tapi kalau kita minta data sama Tuhan, orang dungu aja yang mau percaya kamu, yang asumsimu itu udah terlalu dungu ya kayak gitu. Minta data sama manusia,
Enggak, kita mau cari tahu yang ada ininya, yang ada tulisannya. Yod he wow he di naskah laut Itu. mati. Ada yang ngomong lihat tangan, lihat upil, orang lagi ngupil katanya. Yesua kan ada Yod. Jangan-jangan itu merujuk kepada Yesua, tetapi dikaburkan karena orang Yahudi nggak boleh nyembah Yesua. Sunat itu bagaimana? Apa yang dibacakan di situ? Apakah ada nama Yesua di situ? Diucapkan. Ya, kenapa ada pertanyaan kenapa Yesus disunat? Artinya Yesus tunduk pada Taurat. Jawaban Ibu Melda juga lumayan cukup mewakili ya, bahwa Yesus mungkin karena belum cukup umur untuk bisa menolak. Jangan-jangan kalau udah gede dia pasti nolak tentang sunat, itu bisa jadi. Tapi ada seperti pembelaan diri Yesus terhadap sunat itu ketika Yesus dipertanyakan soal sunat itu. Yesus lagi-lagi seperti menolak sunat itu adalah ajaran dari Musa, bahwa itu adalah bagian dari hukum bagi Israel. Nah, dengan ngomong gini, sebenarnya sunat itu bukan berasal dari Musa, tapi dari nenek moyang. Artinya Yesus tidak terikat pada Taurat tentang sunat itu, tapi tidak terikat pada perjanjian antara Abraham dan Tuhan. Tapi dalam konteks apa? Dalam konteks apa ada saja. Jadi dia seolah menjelaskan bahwa aku disunat bukan karena aku tunduk pada Taurat itu. Itu bukan berasal dari Taurat tapi dari nenek moyang. Kurang lebih begitu ya. Iya, karena Coba kata Song, ini kata sunat aja muncul pertama kali itu kan di dalam Kejadian 17 kan, ketika malaikat Tuhan berkata kepada Abraham, anakmu usia 8 hari dan semua orang-orang asing harus kau sunat gitu kan. Itu kan kayak sebuah perjanjian, ikat perjanjian gitu, ikat perjanjian dengan darah gitu, melalui darah. Tapi kalau kita melihat bahwa Tuhan yang sejati itu tidak menginginkan adanya tumpah darah ya, bahkan setetes pun gitu. Hanya yang bukan Tuhan lah yang ingin manusia itu mencucurkan darah gitu. Jadi tentang darah apapun, tak darah binatang, atau darah manusia, itu ini bukan dari Enskribum Tuhan. zaman Daud. Kamu itu baru lahir kemarin sore, kamu tahu apa? Nah ini temuan manusia, hasil pemikiran manusia. Semua di sini orang-orang yang baru lahir sore. Apa kita ngomongin semua kita PR? Iya nggak jelas ini Unity ini. Aduh, statement-statement kayak gitu tuh. Gini, Mbak Imelda, apakah kamu menolak kitab-kitab perjanjian baru yang ditulis oleh para rasul? Sama Bang Yaman, cara saya membaca kitab yang ditulis oleh murid-murid sama dengan PL itu sama, segala sesuatu harus diuji gitu. Ada pengajaran-pengajaran yang masih ke Yahudi-Yahudian dari Paulus atau dari murid-murid. Harus diuji ya, harus diuji gitu. Kamu sekarang saya nanya kamu metode untuk menguji data arkeologi itu apa? Saya nanya kamu, kamu tahu nggak metode untuk menguji data arkeologi itu kamu tahu nggak apa? Gini lah, sabda-sabda Yesus aja lah yang jangan ngarang di sini. Ini nih penelitian, bukan congormu. Ini penelitian Ini itu sudah melalui hasil analisis ya, hasil verifikasi ya secara ilmiah itu ada. Ya, pengujiannya tuh ada. Sekarang kamu ini ngomong dasarnya apa? Apa dasarnya saya tuh harus percaya kamu? Bentar. Apa dasarnya saya ini harus percaya kamu? Metode apa yang kamu gunakan?
Gini, metode Ada akal waras. misalnya Ya. gini ya, misalnya ada instrumen yang digunakan untuk menguji validasi ya atau uji reliabilitas suatu data. Lu pakai metode apa supaya saya bisa uji? Supaya lu menguji lah data ini. Oke. Yesus itu Congormu. sudah ngasih firman ya. Enggak, jangan Yesus, kamu nih pakai terjemahan. Sabar, kau diam dulu. Kasih waktu Enggak, dong, metode Unity. apa yang Kau kamu ini mendominasi pakai? Jawab, sekali. kamu kan Kau- bilang salah. Tadi dia bilang kan dia mau uji. Kan tadi dia bilang dia mau uji. Saya Metodenya apa, Bu? teks yang menuliskan tentang sabda-sabda yang keluar dari mulut Tuhan Yesus langsung. Iya, metodenya apa? Metode Jadi- teks. Ya kau diam dulu, Nah, Unity. Makanya kau ini anak Yahweh nggak bisa diam kau. Lu untuk Hargai dong orang memverifikasi berbicara. data ini lu nggak bisa pakai teks perjanjian Makanya baru. Kau diam dulu. Kamu ini ngarang. Kau diam dulu, biar dikasih penjelasan. Hargai orang berbicara. Memang kau ini anak Bukan, Yahweh. saya itu mau kasih terangkan Jangan, kepada bukan. orang-orang Makanya yang kau bingung. minta penerangan. Ketika dikasih keterangan, moncong kau juga diam. Kau pakai teks Hargai dong orang penelitian. berbicara. Unity, kau pakai Gini. teks penelitian dari para ahli Tuh yang kan motong lagi. Gimana nih, Song? Nggak tertib ini, Song. Gini, kalau kamu nggak ada kompetensinya untuk membahas suatu Kasih data, waktu nggak dong usah untuk orang menghina. berbicara, Unity. Jadi Nggak ada kompetensi kok mau didengarkan ini. Ya langsung. Emilda, kamu jawab ya. Emilda, tadi kan ditanya menggunakan cara apa gitu. Kamu kan bilang Iya. iya, silakan. Oke. Kalau tadi Unity pakai katanya teks penelitian, ya kan? Penelitian para ahli. Itu teks-teksnya itu dia penelitian para ahli. Nah, kalau saya pakai teks dari murid-murid Yesus yang menuliskan sabda-sabda yang keluar dari Tuhan Yesus. Nah, kalau kata dia, saya pakai congornya saya. Dia pakai congornya para ahli-ahli yang dia pegang itu, congornya dia itu yang jadi andalan dia gitu. Nah, kalau saya Iya, mana pertentangannya? Pertentangan murid-murid dengan yang ditunjukin atau yang diteliti para ahli ini mana? Kan kamu mau bantah. Bantahan itu harus membantah data yang kutampilkan. Kalau data para rasul itu nggak membantah, lalu kamu mau Nah, sekarang saya buka nih. kritik apa? Oke, saya buka ya. Sekarang bentar. Asal ngoceh. Coba tuh kamu buka teks aslinya yang digunakan para rasul, Nah, sekarang yang autografnya. Coba kamu tunjukin autografnya. Autograf saya lah, nggak nah, buka laptop, saya nggak buka laptop. ada mungkin lah. Sekarang udah ada kitab Injil, kamu mau pakai kitab apa lagi? Tulisan-tulisan rasul itu. Enggak, kamu tahu nggak ini teks bahkan sebelum para rasul ini teks ada. Lu tahu nggak? Ini sebelum Masehi ini barang ada. Artinya sekarang saya mau nanya kamu ya, di perjanjian kehidupan lama Tuhan maksudnya. Yesus itu teks-teks teks misalnya ya, ini saya kasih kamu aja ya, misalnya papirus 74. Papirus 74 lu tahu nggak? Jangan ketawa. Tahu. Kamu pernah belajar teologi kan? Kamu tahu nggak papirus 74? Tahu. Teologi itu nggak ada urusannya dengan penelitian sejarah. Enggak. Oh, nanya itu tahu. Kodeks Sinaiticus juga saya tahu. Kodeks Sinaiticus itu nggak ada di abad pertama. Jangan ngarang kau di sini. Iya, maksudmu kalau Kamu jangan kalian ngarang. manuskrip itu Kodeks Sinaiticus itu abad 5, abad 6. sekarang nggak kamu ada bilang di abad Papirus itu nggak ada tulisan di abad siapa? 3. Tulisan nabi-nabi. Sekarang kamu dengar dulu ya, jangan kamu ngarang ya. Kalau kamu bilang kodeks-kodeks itu, bahkan saya bisa tunjukin data yang ada dari gereja Katolik, misalnya oleh Eusebius ya. Misalnya bicara tentang Matius 28 ayat 19, itu pun bertentangan dengan teks-teks yang menjadi doktrin hari ini. Itu ada kesalahan-kesalahannya ya, bisa dikritik itu. Jadi kalau lu pakai data yang hasil sudah abad ke-4, abad ke-5 atau abad 5 ke-6, kayaknya abad 5-6 deh, nggak ada abad 4. Saya nanya, ini nih sebelum Masehi ini barang yang data yang tadi saya tampilkan. Kamu udah kayak di sebelah sana gitu, di Islam gitu, datang-datang bilang yang di belakang itu semua salah. Ngarang kamu nih.
Gini loh, kau mau pakai teks apapun, yang paling tinggi itu adalah sabda-sabda Yesus Kristus. Kalau kau bantah itu, Iya, mana pertentangannya mana? Mana nah sekarang pertentangannya gini, mana? pengajaran Tuhan Yesus itu yang harus jadi acuan. Ya, itu yang jadi acuan. Bertentangannya mana? Kalau Bertentangannya ada mana? murid-murid menuliskan pengajarannya, lalu tidak sesuai dengan pengajaran Yesus, ya aku sebagai pengikut Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus, saya harus tolak. Saya harus tolak pengajaran murid-murid itu gitu. Kalau Tuhan Yesus nggak Gini, mengajar, dari tadi ini lu hanya sampaikan asumsi-asumsi. Mana tunjukin data aja lah, biar bisa divalidasi, bisa diverifikasi. Saya tadi tuh tunjukin data tuh. Tuhan Yesus Itu bilang, Septuaginta tuh bahkan ada nama Yotevave tadi. Septuaginta Enggak, itu bahasa Yunani. Iya, kamu tahu nggak? Ada yang namanya transliterasi yang di mana nama Tuhan itu ditransliterasikan menjadi Iota Alpha Omega atau IAO. Ada yang tidak mentransliterasikannya, dia langsung menulis apa adanya Yotevave, dia tidak mengganti atau tidak mentransliterasikan ke dalam abjad Yunani. Lu tahu nggak sejarah itu? Lu kan congor doang dari tadi. Saya tampilkan data itu, kamu mau bantah data itu? Kalau iota alfa omega itu kenapa bisa disejajarkan dengan Yotevave? Itu kan nggak jadi tetragrammaton. Itu ditransliterasikan menurut gini. Jadi yang ditransliterasikan tuh Yod. Karena nama Tuhan itu biasanya ditulis Yod aja, itu orang udah tahu. Itu kepada Yah itu sang ada. Nah, betul, Alfa Omega itu adalah sifatnya. Karena di perjanjian lama itu Yotevave Alfa Omega atau Yotevave awal dan akhir. Yang pertama dan kemudian. Nah, itu berlanjut sampai ke Wahyu juga. Yesus dibilang begitu. Maksudnya gini kan, keagungan nama itu kan sebenarnya tidak boleh di salah satu prasyarat kenapa orang Yahudi nggak mau menyebut menggantinya dengan Hashem. Itu kan karena tidak ada satupun sebenarnya scholar Yahudi waktu diperintahkan menyalin ke Yunani itu rela gitu nama itu ditransliterasi ya, nggak mungkin. Kalaupun boleh dituliskan, mereka tentu akan tetap konsisten menuliskannya sesuai dengan tetragrammaton itu. Kenapa harusnya ditulis Iota Alpha Omega gitu? Iya. Jadi Iota Alpha Omega ini sebenarnya yang tadi dibilang nomina sacra. Ya. Sama kayak kata sebenarnya dia transliterasi, dia bukan ketif kere. Kalau ketif kere itu kurios dari Adonai, ya dia beda. Ini nomina sacra ya. Nomina sacra. Jadi nama Tuhan itu terdapat pada huruf iota, huruf I. Sedangkan Alpha Omega itu bukan padanan dari he vav he gitu, tetapi alfa dan omega itu merujuk pada sifat gitu ya, alfa omega atau awal dan akhir. Tetapi yang merujuk pada nama Tuhan itu Yod tadi. Nah, makanya kalau terjemahan misalnya sebentar, misalnya Targum siapa tuh? Targum Jonathan dengan Targum Onkelos itu, dia ketika menerjemahkan tanah di dalam bahasa Aramaik itu dia menuliskannya Yotevave itu dengan Yotse et Yotse, Yot ya, atau Dal Yot Dalet Yot Dalet Yot itu artinya De Adonai. Kalau Yot itu orang nggak perlu baca, itu artinya Tuhan gitu, Yotevave. Tapi mereka singkat jadi Yot. Nah, orang Israel sudah tahu ini artinya apa. Tapi kalau orang yang di luar mungkin perlu, dia akan menanyakan gitu. Nah, ada banyak sebenarnya sumber-sumber itu kalau mau ditunjukin satu persatu. Hanya handphone saya ini panas nih kalau di screenshot. Iya. Justru gini ya, saya dalam konteks ini selalu
membawa ini kepada Tritunggal ya, harus ya. Gini, kata nama Bapa atau yang disebut Sang Ada itu memang hanya disebut Yah saja, sejatinya hanya itu. Jadi jangan ngomong bahwa Yod-Heh-Vav itu nama Bapa, karena nama Bapa itu hanya satu, Yah. Itu dikonfirmasi di Mazmur 68 ayat 4, namanya hanya Yah. Nah, saya curiga penambahan kata Hoveh Yihyeh itu justru menunjukkan adanya pribadi berbeda ya. Tadi Hoveh itu kan artinya yang akan datang. Sedangkan Yah itu yang setelah ada. Yang telah ada itu tidak mungkin menggelari dirinya sebagai yang akan ada. Yahweh itu yang akan ada. Kan kemudian Yehyeh yang akan datang. Nah, justru Yeshua itu boleh menyandang gelar itu, bahwa karena dia yang akan datang, dia yang akan ada, akan datang juga. Ya, yang akan datang itu bicara apa kan tentang Roh Kudus. Jadi Yah sebagai Sang Ada yang meliputi semesta itu akan datang, itu akan menyatakan dirinya, Hoveh tadi. Yehyeh, maka benar penjelasan Tritunggal bahwa itu nama Yod-Heh-Vav itu nama dari ketiganya gitu. Jadi menjadi satu, Yod-Heh-Vav itu nama ketiganya. Nah, kalau memang mau bilang itu nama Bapa, itu yang menurut saya kurang tepat ya. Karena saya Tritunggal. Kalau Wanes kan harus memaksakan bahwa itu nama pribadinya dia. Nama dari satu orang gitu. Nah, makanya tadi dipaksakan oleh Demian bahwa Yeshua itu memiliki nama teoforik, menjadi Yod-Heh-Vav menyelamatkan. Padahal nama Yeshua itu sebenarnya diambil hanya dari Yasha saja, bukan nggak harus mengandung teoforik Yah itu. Itu cukup gitu. Karena gelar dia sesungguhnya adalah yang awal dan akhir tadi, atau yang akan datang, yang akan ada, yang akan datang. Gitu ya, saya mau pamit sekalian ya Ibu Melda, terima kasih Unity, jangan berantem ya. Ya. Bukan berarti saya percaya Yod-Heh-Vav, bukan ya Imelda, jangan salah sangka, itu masih dalam perbincangan. Saya pamit mau makan dulu. Ya. Caranya itu, gitu maksudnya. Contohnya nih di dalam Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal katanya. Karena orang yang mendengar di sana pasti paham. Gitu. Nah, makanya di dalam Yohanes 14 ayat 7 apa dikatakan? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu melihat dia. Artinya Yesus sudah memperkenalkan dirinya. Ini loh, aku ada di depanmu sekarang. Seperti itu. Ya Pak Petra, rumah Bapakku di situ. Sekarang rumah bapaknya Yesus itu apa? Siapa? Roh. Bapaknya Yesus Roh. Betul. Bapaknya Yesus, dia menjelaskan, Yesus ini menjelaskan kepada murid-muridnya. Nah, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Iya, rumah Bapakku. Bapakku itu siapa? Orang-orang yang mendengar di sana, Pak Petra, stop. Kenapa rumah Bapakku itu siapa? Yesus itu Bapak itu sendiri. Yesus itu sendiri Bapak, Yesus itu sendiri, dia sendirilah yang dijelaskan dia sendiri kepada rumah Bapakku. Nah, tadi kata Tasya itu rohnya. Iya, roh Bapak itu roh. Sekarang menurut Petra bagaimana? Atau gini, Bapak itu roh itu Bapak sama aja. Sebentar Tasya. Kami sudah menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Jikalau Yesus bukan Bapa, lalu Bapa itu siapa? Jawab. Justru pertanyaan saya, Bapakku itu siapa? Tadi kan sudah saya jelaskan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu melihat. Melihat apa melihat? Bapak. Apakah sekarang apakah roh itu bisa dilihat? Paham nggak? Ya, roh itu bisa dilihat. Ya ampun. Loh, katanya kan Bapak kan roh. Kamu telah melihat dia. Aduh Tuhan. Kamu telah melihat masa kan udah menyatakan diri. Yang namanya gimana udah menyatakan diri kok? Loh, namanya roh kan tidak bisa kita lihat. Kan udah menyatakan diri. Ya, yang menyatakan diri siapa?
Ya roh itu, Bapak itu, Bapak Ya siapa yang menyatakan? Iya dia sendiri, Tuhan itu yang Bapak YHWH itu. Sedangkan sedangkan Yesus berkata, Yesus berkata Elohim itu roh. Terus Yesus yang menyatakan itu apakah roh juga? Nah, bingung kan? Kalian bingung pasti. Kok bingung? Mutar-mutar. Udah menyatakan diri dalam daging. Gimana sih kamu? Iya, menyatakan diri dalam daging. Berarti sudah jadi materi. Loh, kok materi? Gimana Sedangkan sih? Yesus berkata Elohim Tapi itu kalau manusia ya materi. Yesus itu bukan manusia. Paham kan? Berarti kalau bukan manusia terus Yesus itu apa? Yesus itu Tuhan itu sendiri yang menyatakan diri dalam daging. Menyatakan diri dalam daging apa? Iya, tubuh dia, bukan tubuh manusia. Iya, tubuh. Kalau Dia bukan tubuh materi, manusia, tubuh apa? Seperti dengan imanmu. Makanya dikatakan Adam pertama berasal dari debu tanah. Adam kedua berasal dari sorga. Paham Iya, kan? yang dari sorga, yang dari roh ini. Nah, kami sudah dia mengatakan seperti bahwa manusia Yesus atau adalah seperti Bapa. apa? Sekarang kami balik bertanya samamu. Jikalau Yesus bukan Bapa itu sendiri, lalu Bapa ini siapa? Loh, Bapa itu kan roh di surga. Iya, siapa namanya? Elohim itu kan Yesus berkata bahwa Elohim muter-muter. adalah roh. Iya, siapa? Yotevave. Ya, Yotevave itu Yesus itu enggak? Yesus itu Yesua? YHWH itu apakah Yesus itu sendiri? Iya, YHWH itu proper name bukan? Yang menjadi pertanyaan saya, kok lari-lari? itu apakah Yesus itu sendiri? Iya, apakah Yesua itu proper name? Jawab dulu. Apakah YHWH itu Yesus itu sendiri? Ini orang ini kurang ajar. YHWH itu proper Justru name kamu bukan? kurang ajar. Iya, proper name bukan YHWH. Itu satu oknum enggak? Proper name. Proper name bukan. Proper name. Yesua? Personal name. Personal name? Ya. Mana personal name? Coba tunjukkan. Coba. Saya mau uji kalian ini. Bidat-bidat. Kau yang bidat. Iya, Kau coba-coba yang kau tunjukkan. Kau menyangkal bahwa Yesus itu Kau bukan tunjukkan Bapa. mana Yesua itu proper name atau Kau yang bidat. Superlin ini sudah mulai mutar-mutar lagi ini Superlin memang. Kau yang bidat. Apa ini Nama yang kau berikan kepadaku. Jadi Tuhan Yesus itu namanya itu diberikan. Jadi Iya, proper name itu bukan. Nama pemilik Yesus itu. proper name bukan. Udah dijawab, bro. Lagi saya terangkan ini personal dengan Iya, proper. kita buka Lukas. Ayo. Hendaklah engkau beri nama dia Yesus. Ayo kita buka Yesus itu proper name bukan? Ayo. Yesus itu generic name. Yang proper name adalah YHWH itu sendiri. Iya, generic name. Coba kita buka. Ayo, kita uji. Ayo. Iya, kita uji Nanti saja apa ada mau diuji. strongnya di situ, ada strong numbernya. Ayo. Kalau itu saya tidak tahu pakai data apa ya, pakai kitab apa itu Pak Superlim biasanya. Iya, Jadi kasih YHWH pendeta itu Superlin ini. Pendeta kan proper, sudah ya. sampai S3 dia. Proper name. Iya, Yesua itu generic Yesua name. itu adalah personal Iya, name, nama Superlin, pribadi. pendeta, Jadi pribadi Dr. itu ya Superlin, Tuhan coba Yesus. tunjukkan. Bapa, Roh Kudus itu enggak pribadi itu. Ya, YHWH itu nama proper milik Elohim itu. Ya, proper ini ditunjukkan dengan identitas Tuhan Yesus. Itu nama identitas personal. Ya, dari YHWH itu. YHWH nggak bisa dibilang saya pribadi. lihat ayat ya, Tasya, saya lihat ini Superlin ini mulutnya kayak bencong sekali nih. Kenapa kok bilang begitu, bapak-bapak saya?
Ayo Matius 1 ayat 21 baca. Kenapa kau tidak bisa tahu, Kak? Nih. Matius 1 ayat 21. Nih, denger ini. Nih, dalam Matius 1 Strong. ayat 21. Bentar ini, dalam Strong ini YHWH memiliki nomor Strong berapa? H3 Matius 1 ayat 21. Coba dengar baca. dulu. Nah, Yesua nomor Strongnya berapa? 3442 atau 3443. Nah, ini sama aja, nama diri maskulin yang berarti YHWH adalah keselamatan. Jadi namanya sama loh, nggak ada yang berbeda. Iya, itu kan proper name. Shalom host, shalom Iya, salam. Silakan Bang Sejoli. Aduh, kita ini udah pusing menghadapi Tritunggal akut ini Kenapa kamu begini. bilang pendeta saya begitu, Trinity? Masa Anda kok tidak bisa bedakan proper name? Bro, Kalau Anda bilang Yesus kamu kan itu diajar bukan sama proper bapak name. pendeta saya, kalau harusnya Aduh, dengar-dengaran. Itu Pak Pendeta saya, ngapain kamu menyerang pribadi? Iya, pendeta kamu kok masa bilang bukan proper name nama Yesus? Lah memang Ngaco kan? bukan generic name itu Yesus. Wah, jadi Nama name Yesus bagaimana itu pribadi. Nama Nama personalnya personal. itu YHWH itu Bang. Yesua itu ya generic name juga itu. Nah, kacau kan, kacau. Tasya itu Oke, nama bentar. bukan. Kalau kau mengatakan Tasya itu proper Yesus name itu atau adalah generic? personal name, bentar. Kalau kamu mengatakan itu personal name, buktikan datanya di mana orang Israel menyembah nama Yesus. Buktikan di mana orang Israel menyembah nama Yesus. Ini kan proper name, nama Yesus itu kan proper name. Iya, di mana orang Israel menyembah nama Yesus? Jadi orang Israel tidak menyembah nama Ya Yesus. kalau mereka tidak menyembah Yesus, kenapa Anda menyembah Yesus? Itu karena generic name, nama bahasa Indonesianya. Aduh. Loh. Gimana Jadi sih? itu cuma transliterasi. Kacau ini, Iya. Nama Yesus itu adalah nama Yesua itu sendiri, yang adalah Yehova itu sendiri sang penyelamat. Yesus itu adalah Yehova Yasa itu Trinity. Iya, berarti dua proper name. Anda menyembah dua proper. Bukan dua proper. Masya Allah. Mana Bro, dua mualaf proper? saja bro. Loh. Ini kan mau lari kan sekarang. Kayak Tadi saya udah nih. dijawab, YHWH itu Tidak proper. ada yang namanya generic Yesua name. itu Kalau personal. namanya super dari limbat, super proper limbat, Kak, tadi. super limbat. Kalau super limbat ya itu Anda proper name, bukan generic name. Elohim, Trinity, belajar dulu. Bapa, deh. Putra, Roh Kudus itu generik. Itu bukan Tuhan, itu cuma panggilan. Jadi Sebutan, nama umum. gelar. Sedangkan kalau nama diri itu proper. Begitu. Brother Trinity. Kacau sekali kalian ini. Aduh. Kamu menyembah Tuhanmu namanya siapa sih bro? Diulang lagi kan? Enggak, to the point saja bro. Tuhanmu namanya siapa? Saya mau kenal. Tuhannya Ayo, ada ayo. Tritunggal Bang, ada Ayo Tritunggal jawab. Tuhannya. Ayo jawab. Tuhannya ada Siapa nama Tritunggal. Tuhanmu? Proper name Ayo saja jawab. Anda masih bingung. Ayo jawab, siapa nama Tuhanmu? Proper Nama name Tuhanmu Tuhanmu siapa? siapa? Nama Yesus itu proper name atau apa? Iya, siapa nama Tuhanmu? Ya, nama Yesus itu proper. Iya, Udah siapa? gede bilang generic name. Yesus, Proper name. Yesua, Yesus, Yesus itu generic Jawablah. name, nama Tadi keduanya Bapak. Tadi Nama kan Anda keduanya bertanya ya. sudah dijawab. Iya, Sekarang iya. kok nggak bisa Anda menjawab. Coba jawab Kayak dulu. saya nih, Jawab nama dulu saya kan lah. Lydia Natasha. Nama generik siapa? Saya Tasya. Jadi ada nama kedua, tapi satu pribadi itu sendiri. Masa kok begitu aja Jadi tidak paham? Trinity Anda belum kenal atau Natasha. Kacau ini kan. Jadi dialah pemilik. Kalau cara penginjilan seperti begini, CEO itu Anda jawab dulu lah siapa Tidak nama bisa. Tuhanmu. Iya, nama Tuhanmu aja Jawab kok tidak dulu bisa buktikan.
Siapa nama Tuhanmu? Apalagi Superlin. Dijawab dulu dong. Pendeta abal-abal ini, pendeta apa ini Superlin? Iya, sampah memang dibuang di tempatnya. Marah ini orang. Dia bertanya dijawab semua. Ketika bertanya ke dia nggak bisa jawab. Iya. Iya toh. YHWH itu proper name. Jadi milik Elohim itu. Nah, siapa Elohim itu? Siapa YHWH itu? Diterangkan ke personal name, nama diri, nama pribadinya. Iya, generic name-nya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Yesua. Itu Jesus. personalnya, itu pribadinya. Demikian tadi kamu masih ini. Saya geli aja jadi mau ngomong apa jadinya. ya astagfirullah. Ya ini demikian kamu Simin. Ya orang Kristen ini ya sudah jelas-jelas Tuhan yang mereka sembah itu ada 3 tapi tetap saja mengakunya 1 ya. Jadi itulah dikata bahasanya makan gorengan 3 mengaku 1. Itu orang-orang Kristen sendiri loh yang suka bilang begitu. Padahal sama aja, mereka ini sama saja sebenarnya. Orang Wanes itu suka mengejek orang Tritunggal itu makan gorengan 3 mengaku 1, padahal sama saja mereka tuh. Tapi akhirnya mereka baku hantam. Ya sampai akhir zaman itu ya, sampai Kristen itu punah mereka akan tetap baku hantam. Baik, kamu Semin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribu Desani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله